gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika acara peringatan Hari Guru Nasional yang diadakan di IPDN Sumedang, Kang Deddy Mulyadi berpidato dalam acara tersebut, dan sangat di luar dugaan materi yang disampaikan sama Kang Deddy tersebut. Yuk kita dengerin materi seperti apa yang dibawakan sama Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita, adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas, adalah hukum alam. Mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong, dan Anda tidak mencintai Indonesia. Gila, emang gila ADM. Pidatonya benar-benar luas, singkat, padat, tapi berbobot sekali. Emang benar sih apa yang disampaikan sama KDM. Kalau Indonesia pengen lebih baik dari sebelumnya, entah dari berkurangnya bencana, korupsi, kejahatan, dan lain sebagainya yang tidak baik yang ada di dalam negara Indonesia sekarang, itu adalah tugas kita bersama. Bukan hanya rakyat, bukan hanya pemerintah, tapi kewajiban kita bersama-sama untuk memperbaiki semuanya. Yuk kita lanjut lagi dengerin isi pidatonya KDM yang tambah kesini tambah bikin kita makin mikir keras. Hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas, mulai posting di media sosial. Mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa, Pak.
Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita, dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Benar-benar tertampar hati saya dengerin materi yang disampaikan sama Kang Deddy. Bener banget, sesuai banget dengan realita yang terjadi dengan keadaan sekarang ini di Indonesia. Bener-bener Kang Deddy itu udah gak pantas, gak pantas jadi gubernur. Materi yang dia sampaikan itu seharusnya bukan seorang gubernur yang menyampaikan, tapi seorang pemimpin nomor satu di Indonesia, yaitu seorang presiden. Karena apa? Kalian dengarkan apa yang disampaikan sama Kang Deddy tadi. Semua materinya sesuai dengan realita yang terjadi sekarang di Indonesia. Makanya seharusnya Deddy Mulyadi segera turun dari jabatannya sebagai gubernur saat ini, dan dia harus jadi presiden untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis komentar kalian sambil kita dengerin lagi pidato selanjutnya seperti apa. Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat.
orang Indonesia ini paling banyak berdoa, tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi buang sampahnya di sungai, buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna.